Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huwallazi arsala rasulahu bil huda waddinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina kunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyatal hasanata tamkuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang pertama, mari kita untuk selalu meningkatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, karunia, pertolongannya, taufik, hidayah yang hingga malam ini kita masih mendapatkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Hal semacam ini tidak secara kebetulan dan tidak Allah berikan kepada semua manusia. Hanya hamba-hamba Allah yang mereka mengazamkan dirinya, meniatkan dirinya, meniti jalan Allah, maka mereka akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah, kemudahan-kemudahan untuk senantiasa taat kepada Allah. Dan insya Allah apa yang kita laksanakan di kehidupan dunia ini menjadi wasilah bekal di alam kubur dan wasilah keselamatan besok di yaumil qiyamah insyaallah. Amin. Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah pula kepada keluarganya, sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, generasi ulama as-salaf as-sholeh, tak lupa kepada seluruh pengikut setia beliau yang istiqomah di dalam menghidupkan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Kita berharap dengan itibak kita kepada apa yang telah beliau Rasul ajarkan besok di yaumil qiyamah, semoga kita semua diakui menjadi umat beliau, diakui menjadi kelompok beliau, diakui menjadi golongan beliau, dan dapatkan syafaat dari beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, pada kesempatan malam ini kita kaji
Insyaallah hadis yang tidak asing lagi masuk dalam hadis Arba'in. Hadis yang pertama terkait tentang niat dalam beramal. Kalau itu dipertanyakan, kenapa amalan harus ada niat? Supaya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun itu pekerjaan yang tidak dipasang niat, tidak ada niat, maka pekerjaan itu tidak akan sampai kepada kesempurnaan. Oleh karena itu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda terkait tentang niat dalam beramal. Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mu'minina Abi Habsin Umar bin Khattabi radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha awimra'atin yang kihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Bukhari wal Muslim. Yang artinya dari Amirul Mukminin Abu Habsah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah ridho kepada beliau. Ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh amal itu tergantung kepada niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang berhijrah karena untuk mendapatkan dunia atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu kepada apa yang menjadi tujuannya ataupun niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin jamaah yang berbahagia, di dalam hadis ini jelas bahwa tekanan untuk kita selaku muslim di dalam beraktivitas, baik itu muamalah, terkhusus itu ubudiyah, baik itu seserawungan ataupun kita beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang pertama kali dipasang, disiapkan adalah niat. Bagaimana cara meniatkan satu pekerjaan yang baik? Ulama menyatakan bahwa niat itu bi amalin qalbi, yang bisa menentukan niat seorang baik dan tidaknya di dalam hati. Walaupun dari mazhab Imam Syafi'i memperbolehkan niat itu boleh diucapkan dengan lisan dengan tujuan untuk memantapkan satu pekerjaan itu. Tapi kalau seandainya tidak diniatkan dalam lisan, hati sudah menyatakan sehingga wujud hati itu ada niat menggerakkan anggota badan,
maka itulah juga niat. Contoh, Bapak Ibu tadi dari rumah, insya Allah niatnya ke masjid, melaksanakan sholat maghrib berjamaah, lalu mengikuti kajian tholabul ilmi. Apakah harus diucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, saya akan mendatangi masjid rahmat, saya akan melaksanakan sholat maghrib 3 rakaat, saya menjadi makmum, setelah itu nanti saya ikut kajian. Apakah pakai acara itu? Pakai enggak ucapan itu? Enggak. Tatkala sudah Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, hati ini enggak akan kleru. Masa mau ke masjid waktunya maghrib, niatnya hati sholat isya? Enggak. Ini akan connect. Kecuali hanya orang-orang munafik yang kleru dalam antara hati dan lahiriah, batiniah dan lahiriah. Ya, jadi sekali lagi, niat itu berada dalam hati. Jadi hati itu meniatkan, lalu menggerakkan amal jawarih, anggota badan, sehingga menyelesaikan dari sebuah pekerjaan. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, maka niat itu sendiri, ya, dalam pembahasan para ulama, itu ada yang niatnya benar, niatnya salah. Bagaimana seorang yang meniatkan satu pekerjaan itu benar, sesuai syariat, kalau niat itu hanya dipertujukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ada orang yang niat melaksanakan satu pekerjaan tidak kepada Allah? Ternyata ada. Ya. Orang mau sholat, niatnya supaya dia menjadi kaya, usahanya lancar. Ya. Maka kalau niat itu pertujukan untuk dunia, ya, bisa jadi dapat, bisa jadi nggak dapat. Kalau nggak dapat, pasti dia gemberanggang. Gemberanggang bahasanya apa, Pak? Ayo, tak rewangi udan-udan mangkat, teko sik dhewe, mulih keri dhewe. Tribake. Semoga di sini nggak terjadi, sebab di timur sana terjadi pada pasangan suami istri yang tadinya nggak sregep ke masjid, nggak rutin ke masjid, mak bendunduk, tiba-tiba ujuk-ujuk, insyaallah ya. Dia rajin ke masjid, mengambil datang pertama, pulang terakhir. Ya, pasangan suami istri ini. Akhirnya jamaah yang sudah istiqomah merasa tambah kekuatan, tambah teman, sehingga dihibur. Alhamdulillah, Bapak Ibu, ingkang sabar nggih tindake masjid nggih. Ingkang rutin, ingkang jeben, ingkang anjuk nggih istiqomah nggih. Dalam hati dia, nek perkara engko anjuk orane ya nonton sik, gayuanku kelakon ora kan itu ya. Ya, tapi jamaah yang lain enggak tahu. Karena ya urusan jamaah masjid yang istiqomah ini di tempat kami juga begitu Bapak Ibu. Tatkala kelasnya sudah mbah-mbah, ya biasanya aktif satu shop ini, tempat kami 15 orang, ya shop penuh rapat. Tatkala satu mbah ini dipanggil oleh Allah, sudah diumumkan tiap hari siapa yang ingin mengganti peserta jamaah yang istiqomah karena mbah dadapnya sudah dipanggil oleh Allah. 1 tahun enggak nongol, Pak. Ya. 1 tahun untuk mengganti jamaah mbah ini yang aktif istiqomah enggak dapat. Dapat 1 orang hanya gara-gara disuruh rapat salatnya, salat ning pisan ning masjidnya di gembranggangi karo jamaah liyane. Wis ra ning masjid ning omah neh. Karena seperti itu.
Makanya Bapak Ibu yang tadi menghajatkan ke masjid, ternyata hanya bertahan 1 bulan. Setelah 1 bulan selesai, dia sudah menghilang kembali. Jamaah yang lain nakyin ke sowan wonten dalemipun, Bapak Ibu nika kanca-kanca sami kangen biasane jenengan manggene sop ngajeng piyambak. Rawuhipun piyambakan, maksudipun ingkang pertama kondoripun sakniki Dik mboten ndak masjid malih ndak pundi. Sing nyauri songol. Ora masjid-masjidan. Ora salat-salatan. Jare wong salat iso sugih nyatane endi? Jare wong nang masjid kuwi iso lorone mari malah aku tambah loro. Lah Allah didemo. Allah digemberanggangi. Nggih. Maka dari itu kalau tatkala seorang itu niatnya tidak mencari ridho Allah, maka dia dapatnya kecewa. Ya. Maka harus diluruskan Bapak Ibu. Ya. Harus diluruskan, harus dibenarkan niat kita hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala sehingga muaranya sampai akhirnya itu suasananya ikhlas. Ibu, kinten panjenengan sampun ikhlas dereng, Bu? Ibu. Mboten mireng nika. Ya. Jadi ikhlas itu gimana? Ikhlas itu kalau ada orang yang menyanjung dia juga tidak merasa sombong. Kalau ada orang yang mencela dia tidak merasa kecewa. Karena urusannya ibadah itu, urusannya aktivitas itu hanya mencari sanjungan Allah, hanya mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhlas tidak jaminan. Ustaz, niki kula sedekah pun ikhlas monggo masa borong panjenengan. Waktu itu memang bisa ikhlas, tapi ikhlas itu tidak durasinya tidak jangka pendek, tidak 1 hari 2 hari, 1 bulan 2 bulan, 1 tahun 2 tahun, bahkan sepanjang hayat. Amal itu kalau niatnya ikhlas tetap harus dipertahankan. Tapi bisa jadi keikhlasan seseorang hanya bertahan 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun. Contoh, Masjid Rahmat ngadakan renovasi. Bapak Ibu dimintai bantuan donasi. Ya. Dari panitia merekrab, laporkan si Pulan, si Dadap, si Waru sekian 10.000, 15.000. Lah, ada salah satu seorang yang memberikan donasi itu tanda kutip 5 juta. Dari rekapan itu enggak dimunculkan 5 jutanya. Ini ujian ini. Ya. Kalau dia sudah ikhlas, mau dicatat atau enggak bukan urusan saya. Tapi sifat kita yang manusiawi ini, oh ini 2.000 saja masuk catatan, masa aku 5 juta enggak ada ya? Ini panitia beres enggak ini? Iya. Ini. Makanya ini teruji keikhlasan kita. Ya. Kalau kita sudah memberikan, ya kadang juga gitu. Di jalan ada orang yang ngamen. Kalau sosialnya kita Pak, orang yang ngamen itu mestinya cacat. Itu seandainya mau memberikan itu ya rodok-rodok ngesake gitu ya. Tapi nek suwenge utuh, upenge ditindek, pakaiane suwek-suwek, tatonan arep ngeweni sok. Bismillah, engko lah mi, golek sing cacat kula ngeten biasane niku. Ya masyaallah. Tapi kadang juga kalau sudah meniatkan entah itu untuk siapa ya bismillah. Tapi kadang manusia juga ada yang Mas, sampean iki njaluk bantuan, ki tenanan apa ora? Ngekeki 1000 di briefing sik, Pak. Nggih. Lah nggih. Sampean ketoke nggo pakaiane apik, nggawa proposal nggo anu gek-gek mung nggo modus tok. Ya, nyo tak kei 1000, awas lho mbok nggo main-main. 1000 kok nyeneni. Ya ini kadang
Ya, manusialah seperti itu. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ya. Niat kalau tidak untuk Allah, tidak ajukan kepada Allah, mencari ridhonya Allah, maka perbuatan itu tidak akan bernilai pahala. Maka ini di samping kita untuk mendapatkan ridhonya Allah, ikhlas dalam beramal, tapi itu perkara yang sangat sulit. Karena apa? Setan tidak mengharapkan diri kita ini ikhlas. Ya. Karena tatkala hamba-hamba Allah itu punya kepribadian yang ikhlas, maka setan mati kutu. Ya. Setan mati kutu karena salah satu di antara target dari setan untuk Bani Adam, anak keturunan Nabi Adam, ya, akan didatangi oleh syaitan, ya, dari depan, dari belakang, atas, bawah, kanan, kiri, pakai jurus 1000 jurus. Tapi ya Allah, bagi hambamu yang ikhlas, maka aku nggak berdaya. Ya. Oleh karena itu banyak yang bapak, ibu, terutama ibu-ibu, ya, dalam tanda kutip dia terganggu, kena gangguan jin. Entah jinnya itu datang sendiri, entah ada kiriman dari orang yang dengki, entah ada sihir, entah memang dipanggil untuk dia mendapatkan kekuatan. Maka hari ini banyak sekali mereka yang bertobat dari perkara-perkara dulu yang dianggap itu sesuatu yang menguntungkan. Dia masuk dalam satu perguruan, akhirnya dia menelusuri ritual-ritual tertentu, dia memang kebal, dia bisa menggerakkan jin, dia bisa terawang, ya. Tapi akhirnya apa? Setelah punya keluarga, istri, berdampak hal-hal yang tidak bagus. Ya, dari beberapa komunitas perguruan itu ada yang sampai tingkatan satu orang dikeroyok sama 50 orang cukup duduk gini aja, Pak. Ya, mong toleh seperti itu orang yang ingin memusuhinya kacau itu ya. Tapi itu bantuan dari jin. Ya. Dan jin tatkala memberikan bantuan itu tidak gratis. Ya. Jin yang mencampuri manusia adalah jin yang kafir. Dia seneng no, Pak. Dia nggak diajak saja dia ngogrok gitu ya. Menggoda, kasih makar, tipu. Kok dipanggil Reni bro, bantuan aku. Dia malah senang kan gitu ya. Makanya dalam terapis yang pernah kita sampaikan, ada seorang yang terkena gangguan itu, kenapa kamu di sini? Saya diundang kok. Kenapa kamu di sini? Saya disuruh kok. Kenapa kamu di sini? Karena mbahnya ini dulu punya perjanjian kok. Ya, nasab seperti itu. Tapi alhamdulillah, darah kita yang sampai tingkatan kebal, bisa menggerakkan jin. Hari ini banyak yang bertobat pada Allah, membuang itu semua karena itu adalah perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah Rasulullah kebal? Tidak. Apakah Rasulullah itu ketahui tentang ilmu yang gaib? Tidak. Tapi hari ini banyak orang yang pripun Pak, nasib kula mriki ke depan nih. Epek-epeke pripun iki? Wah melengkongi ngalor ngidul kita ngulon ruwet uripmu. Percaya itu ya. Boleh. Ya. 3 yang celaka itu antaranya apa? Tatayur. Ya. Orang yang menyambung rambut dan yang disambung. Orang yang mentato dan yang ditato. Ya, tatayur itu apa? Di zaman jahiliyah dulu, orang Arab tatkala ingin acara itu keluar, dia bingung, dia nulis kertas sapar tidak sapar. Itu dinaikkan ke atas, nanti yang timbul itu yang mananya? Itu untuk ugeman, Pak. Untuk patokan. Ya. Lalu ini suara tekek. Hurufnya 5 jenenge. Ciloko, bejo, ciloko, bejo, ciloko. Tak boleh itu. Wah ini tekeke manggung ping 5 jenengku 5 huruf. Masalah besar itu ya. Tak boleh. Tuh. Termasuk orang-orang yang kadang kejatuhan cicak saja juga. Wah iki arek kena apa sesuk ini? Enggak boleh. Tekek manggone dhuwur jeglok ngisor sak lumper ae. Ora gondelan. Insyaallah ya. Ana suara prenjek-prenjek. Wah iki nek tamu tapi tamu nek manuk prenjek biasanya gak apik nagih utang ini. Dia malah beneran diselamatke ke surga. Oh nek utang enteng bisa nyaur karepe Suloyo Endo. Bisa nek prenjak manggung bingung. Ini enggak boleh, ya. Jadi
Segala sesuatu yang kita kerjakan memang untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita meniatkan dalam hal apapun untuk duniawi. Kalau itu nanti nggak kedapatan, tadi dia akan sampai tingkatan kecewa, dia menuduh pada Allah yang nggak adil, dia menuduh pada Allah yang kejam, dia menuduh pada Allah yang tidak bisa nuruti karpu, betul ya. Padahal manusia itu nek apa ya, dalam urusan kehidupan dunia ini kan masalah hujan. Ini prediksinya masing-masing juga. Lah bedino nek ya hujan yo, mbok yo terang-terang aku arep mantu. Nah, di sisi lain ada butuh yang butuh air. Ya Allah, di sini supaya nanti airnya enggak dikirimi dari gunung, hujan terus enggak apa-apa. Sing gawe boto, wala gawe boto ra iso garing udan terus. Sing meme repot. Makanya kalau manusia itu menghendaki untuk supaya semua dipenuhi Allah, kekuasaan Allah akan luntur. Manusia itu hanya menjadi pelaku. Makanya ada la in sakartum la azidanakum, ya. La in sakartum itu bersyukur pada Allah, ya. Maka ditambah nikmat. Wal in kafartum itu akan diberi adab. Dia syukur ataupun kufur, kan seperti itu. Maka ketika ada hujan, jangan dilupakan doa yang dicontohkan, dituntunkan Rasulullah, Allahumma shayyiban nafi'an. Supaya apa? Ya memang hujan itu membawa barokah, membawa manfaat. Walaupun ada orang yang punya kerja, nggak usah. Orang pakai punya persepsi, wah, setelah saya sowan ke tempatnya mbah itu ya, mbahnya itu ampuh tenan, iso nolak udan. Nah, konsekuensi orang yang bisa nolak udan kudune iso nekake udan. Ora iso kono pakar nolak udan tok, Pak. Ini masalah juga ini ya. Padahal hujan itu barokah. Dalam hadis ini juga dijelaskan, maka niat yang benar kalau dia ditujukan pada Allah dan Rasulnya, tatkala mau niat hijrah untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu akan dinilai oleh Allah, dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah, dan besok akan dikumpulkan bersama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang keduanya, bila orang itu hijrahnya karena dunia, ya salah satunya wanita yang dinikahi, bisa jadi dapat, bisa jadi nggak dapat. Tapi sifat Allah akan selalu memberikan apa-apa yang diminta oleh manusia, walaupun tanda kutip manusia itu dalam keimanannya dia tipis ataupun belum beriman, dalam ibadahnya dia belum beribadah, tapi Ar-Rahman Allah itu akan dikucurkan kepada setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah niat dikomentari oleh para salaf. Yang pertama dari Yahya bin Abi Katsir, pelajarilah niat. Sebab niat itu lebih penting daripada perbuatan. Maka tadi saya sampaikan, sebelum orang itu melangkah, pasanglah niat. Ya. Maka niat ini sendiri perkara yang tidak bisa dengan mendadak. Apa yang terjadi kalau niat itu mendadak? Tidak akan sempurna dan tidak akan maksimal. Apalagi niatnya bercabang ataupun niatnya ganti. Wah, ini tadi rencana saya niatnya mau ke Sragen kok malah ke Solo. Akhirnya jatuh. Seandainya nggak ke Solo nggak jatuh. Iya, penyesalan itu di belakang. Ya, maka niat itu menurut ulama Yahya bin Abi Katsir, pelajarilah niat, pahamilah niat, ketahuilah niat. Karena niat itu menentukan hasil. Kalau nggak dipelajari, Pak, sudah niat Bismillahirrahmanirrahim, dia ingin mencari nafkah karena seorang suami, tapi apa? Karena nggak paham niat itu menentukan hasil, akhirnya pekerjaan dia menjadi seorang pencuri, penipu, pembohong. Apakah akan berubah tatkala pekerjaan itu buruk walaupun dibacain bismillah? Berubah baik atau tetap buruk, Pak? Dia baca bismillah, setelah itu mencuri, dapat hasil. Bismillahnya supaya saya nyuri, supaya nggak konangan, kan itu ya? Iya. Itu nggak akan bisa merubah.
Maka kalau paham niat, kalau sudah baca bismillah, ya melaksanakannya sesuai dengan ilmu yang tidak menyelisih daripada syariat. Sehingga tatkala seorang suami yang punya maisah, pekerjaan dengan untuk mendapatkan rezeki dari Allah, kewajiban berikan nafkah pada keluarga, akan dijaga sifat kerjaan yang halalan thayyiban. Seperti itu. Ya, jadi niat ini akan menentukan hasil. Seorang yang meniatkan dalam ibadah sholat, ya, kalau nggak paham niatnya, maka tadi sholat hanya sekedar kebiasaan umat Islam. Wong Islami biasanya ya sholat, perkara engko repot gak sholat gak popo. Itu orang yang nggak paham niat. Ya, niat orang yang melaksanakan ibadah sholat, bagaimana supaya niat itu punya satu nilai keutamaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika dipelajari datangnya awal, ya, terus dilaksanakan di masjid secara berjamaah. Maka tekanan sholat jamaah ini Bapak Ibu sekalian, terkhusus para bapak-bapak, ini ada beberapa ulama yang memberikan hukum wajib. Ya. Kalau Imam Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa kalau ada seorang laki-laki bermukim dalam satu kampung, satu dukuh, satu desa, satu tempat, di situ dibangun masjid, saat sholat adzan dikumandangkan, laki-laki itu dengar, maka tidak ada pekerjaan bagi laki-laki itu kecuali dia mendatangi adzan. Insya Allah, Bapak Ibu, insya Allah, alhamdulillah. Ya, ini tahun baru sudah bergantian 2021. Ya. Kalau kemarin 20 itu sholatnya masih ya belum bisa tertib, belum bisa mendapatkan keutamaan. Mari kita pacu diri kita. Kita niatkan tahun 2021 ini untuk meningkatkan amal ibadah kita. Supaya Allah ridho, supaya Allah memberikan pahala kita. Dan itu bekal kita untuk mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Jadi kalau nggak paham niat ya nanti asal-asalan. Ya. Dulu beberapa tahun yang lalu seorang ibu-ibu yang sebenarnya ikut kajian saya Pak. Tapi karena ini masih ikut acara-acara kejawen, sehingga dia tatkala disuruh untuk among rawuh, ibu-ibu ini nyalon dulu. Sebenarnya bisa dandan sendiri tapi dia kurang cantik mungkin kalau dandan sendiri ya. Nyalon dulu dengan harga satu rias. Satu ibu itu sekitar 75.000 ongkosnya. Jam 10 selesai dari salon, dia ke tempat orang yang punya hajat. Tengah 12 azan. Bagaimana respon ibu ini? Ora cucok no. Meh bayar 1.000 karo tengah jam kon lukar. Ayo hiasannya luntur kabeh no. Nantilah kalau asar nanti sholat duhur disamakan dengan asar. Ya, di waktu asar. Dalam syariat boleh seorang yang diberi prioritas rukhsah untuk menjama antara sholat duhur dan asar atau asar duhur di waktu duhur asar sudah diambil ataupun dilaksanakan di waktu asar duhurnya di waktu asar. Itu kalau orang yang dalam konsep melaksanakan, ingin niat melaksanakan pergian jauh ataupun safar. Taruhlah jam 12 mau berangkat ke Surabaya. Udah waktu asar, sholat asarnya diambil untuk setelah sholat duhur. Sholat duhur ikut jamaah. Kalau nanti kita perginya sama istri, udah duhur selesai, kita nyambung 4 rakaat untuk sholat asar. Itu baru hukum jamak. Tapi kalau nanti sudah sampai di lokasi, hukumnya ditambah jamak plus qashar. Maksudnya apa? Tetap 2 waktu dilaksanakan dalam 1 waktu, duhur asar atau asar duhur, maghrib isya atau isya maghrib. Ya, ini masih qashar. Yang 4 rakaat itu dijadikan 2 rakaat. Qashar itu ngeringkes Pak Bu. Kalau sudah di tempat sengkan ataupun lokasi yang kita tuju. Ya. Subuhnya Pak, mosok subuh di qasharnya jadi piro? Subuh tetap 2.
Maghrib tetap 3, seperti itu. Tapi bagi mereka yang karena faktornya itu repot ataupun ewuh, dia menjadi among rawuh, ya, akhirnya apa? Dia membijaksana sendiri. Nantilah kalau sudah waktu asar kita sisansing mandi. Waktu asar tamu banyak. Nah, nantilah maghrib sekalian. Maghrib juga masih banyak tamu. Akhirnya kembalinya waktu isya. Maka hitungan sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya dilaksanakan di sholat isya. 4 waktu sholat dilaksanakan, 1 waktu di sholat isya. Tanya, boleh enggak Pak? Yuni kanggone togok ya boleh. Tapi syariat enggak ada yang menyuruh seperti itu. Kan mboten terus Pak. Nembe repot Allah pranggih maklum. Maklumi antara kula kalian jenengan ki maklum. Allah ora maklum. Sampeyan ngingkari wajib dosa, kafir. Apa dibaleni? Oh ngeten Pak, terus kula nggih sementing sedina wengi 5 wektu. Iya, karepe togok ngono kuwi. Ya enggak boleh. Aturan itu dibijaksana lagi karena Allah sudah berikan kebijaksanaan yang sangat luar biasa. Ya. Ini. Yang kedua dari Zubaid Al-Yami berkata, aku sebenarnya lebih senang meniatkan diriku dalam segala urusan. Walaupun hanya sekedar urusan makan dan minum sekalipun, aku pasang niat itu Pak. Ya. Karena makan dan minum ini tiap hari kita terus bersentuhan. Kalau makan dan minum nggak ada niat, nanti juga asal-asalan. Makan sambil berdiri, lalu jingkrak-jingkrak, minum sambil berdiri, sambil ngobrol, tangan kiri sekalian. Tapi jangan dipanggil, setan. Marah nanti ya. Padahal Rasul menyatakan, janganlah kalian makan dan minum dengan tangan kiri. Karena setan itu tatkala makan minum pakai tangan kiri. Maka ahli yang dia itu paham ilmu, tangan kiri boleh bantu Pak. Tapi kalau di rumah-rumah makan, kita dapati ini sendok, ini garpu kadang pisau, ataupun kerupuk, ataupun lombok. Ini masuk, ini juga masuk. Kerjasama Pak katanya. Padahal nggak boleh, ini bantu boleh. Atau saya masih banyak mengapit orang-orang yang di tempat-tempat hajatan itu. Ya. Ngambilnya tangan kiri, tutup tangan tengen, ngunjuke tangan kiwa. Deloke setan langsung sih Pak. Ya. Maka kita ini mengamalkan. Kalau dia itu tahu niat, maka makan dan minum sambil duduk. Ya. Karena kemarin pernah kejadian itu, orang yang minumnya minum perkara yang diharamkan, di tempat hajat-hajat yang penuh maksiat, pokoknya joget, pokoknya gayeng, pokoknya akhirnya apa? Orang itu saat minum yang diharamkan itu keselak. Akhirnya sampai nggak bisa napas, jatuh, tek, sek, wes. Wassalam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu nyata, nggak usah diprediksi. Su'ul khotimah itu. Karena jalannya jelas, jalan syaitan. Ya, maka ayo kita mohon pada Allah supaya diberi husnul khotimah. Boleh Pak, boleh. Harus diantrikan saat ini juga. Bahkan kemarin-kemarin ya Allah, hidup dan matiku adalah semua dalam kuasamu. Tatkala engkau memanggilku ya Allah, semoga hambamu ini tetap dalam ibadah, berada jalan-jalanmu sehingga alamatkan diriku dalam engkau panggil adalah kematian yang husnul khotimah. Boleh. Yang enggak boleh itu ya Allah, urip ning donya rekasane kaya ngene, kula mang pateni mawon ora entuk. Ya Allah lara ra mari-mari nyiksa ya Allah. Lebih becik kula mati, nek ra mati kula tak mati ngombe racun, ra entuk. Itu masalah berarti bunuh diri. Dalam hadis orang yang meninggal dalam keadaan bunuh diri besok akan dikopi oleh Allah di neraka. Yang minum racun terus ditanya, ya Rasulullah, itu kenapa si fulan minum terus? Saat dulu dia di dunia, belum saatnya meninggal, dia menyengajakan diri untuk meninggal dengan minum racun. Yang nusuk benda tajam nusuk terus. Yang gantung ya wis kewer-kewer terus kan, Pak. Ya, seperti itu. Orang kan berpilih, loh kalau gantungan enggak itu kersane Allah sedo, ya tetap sedo berarti Allah nuruti karep manusia. Tidak, dia ngeyel kok. Ya. Jadi diberi umur panjang dia enggak mau kok. Diberi ampunan dia enggak mau kok.
Ya, diberi petunjuk dia nggak mau, ya sudah rasain sendiri. Ya. Buat kami dulu juga ada ya tetangga kampung itu, yang dia itu minum apa Pak? Itu minum baygon yang cair itu loh Pak. Ya, diminum. Qadarullah inginnya dia meninggal tapi nggak meninggal. Akhirnya apa? Inginnya lepas dari utang malah nambah utang Pak. Iya. Dia mengakhiri hidup karena ditagih utang sana sini. Akhirnya ingin meninggal itu sendiri. Tapi mati-mati. Akhirnya malah apa? Dia proses ke rumah sakit beberapa bulan, bayar. Akhirnya juga nggak langsung mati juga kok. Ini akhirnya ya mati Pak. Mengkono jaluk mati kok. Ya, seperti itu. Maka mari kita nikmati hidup untuk memperbanyak bekal kita untuk mencari ridhonya Allah agar kita memang termasuk hamba yang bertakwa. Yang selanjutnya, Sufyan Ats-Tsauri berkata, belum pernah aku mengatasi suatu masalah yang menimpa diriku yang lebih sulit daripada urusan niat. Sebab niat itu berubah-ubah dalam diriku. Ya, jadi karena niat tadi berada di hati Pak. Ya, kadang orang mengatakan ya Rasulullah itu orang pagi bisa beriman, sore bisa kafir. Ya, malam dia beriman, pagi bisa kafir. Karena hati nih Pak. Ya. Maka bisa berubah-ubah setiap saat. Niatnya tadi ingin sedekah, dirahasiakan. Tapi karena yang lain itu dijaharkan, maka aku rambut catat toh. Padahal niatnya tadi ingin disirkan, disembunyikan. Berubah-berubah Pak. Maka mohon pertolongan pada Allah. Karena di sisi lain memang syaitan sendiri tidak mau tinggal diam tatkala orang itu ingin bersemangat dalam urusan ibadah. Untuk orang yang sedekah saja, ada bisikan, kamu itu loh, kamu belum turah, kamu belum cukup, hidupmu miskin, kok sedekah? Ataupun orang yang sedekah, kamu jangan sedekah, nanti hidupmu akan menjadi miskin. Itu ada jin yang dari jenis manusia, ada jin yang dari jenis, ada setan dari jenis jin, ada setan dari jenis manusia. Ya, ini. Makanya termasuk ulama sendiri dalam urusan niat ini memang juga sulit untuk mendapatkan keikhlasan yang totalitas. Selanjutnya dari Ibnu Mubarak berkata, amal perbuatan kecil terkadang menjadi besar nilainya di sisi Allah disebabkan niat. Sebaliknya, amal perbuatan yang besar nilainya kecil di sisi Allah karena niat. Ya, pernah kita sampaikan seorang yang hanya bersedekah 1.000 rupiah dibelikan roti untuk diberikan kepada anak yang waktu itu menangis, ya, karena dengan satu roti ini diberikan pada anak itu akhirnya lewat ibu-ibu ini ada satu roti, tolong diberikan putrane jenengan sing nangis. Memang nangisnya karena lapar, gak ada sesuatu yang dimakan. Tak dapat roti, dia diam. Ibunya mendoakan, Pak, terima kasih ya Pak. Bapak telah memberikan rasa senang dalam diri saya, hati saya dan anak saya. Sangat berharga Pak. Ya. Sisi lain ada orang yang bersedekah dengan ratusan ribu. Tapi saat dia sedekah, tadi yang 1.000, dia juga orang yang sulit, masih peduli kepada orang yang sulit juga. Ya, maka di dalam konteks untuk bersedekah itu tidak harus kita cukup, turah, lebih baru sedekah, tidak. Ya. Bisarro iwadoro itu kan untuk urusan infak. Waktu sempit juga masih peduli dengan sedekah, infak, waktu longgar apalagi. Makanya kalau orang waktu longgar sedekah, infak itu biasa. Tapi kalau waktu dia itu sempit, sulit, masih sedekah itu luar biasa. Maka tadi 1.000 rupiah bisa mengalahkan 100.000 ataupun 1 juta. Karena ketepatan momen bersedekah ini yang diberikan memang butuhnya luar biasa dan yang memberikan juga sangat sulit. Tapi kalau yang ratusan ribu rupiah ataupun ratusan juta ini orang bersedekah, dia punya kekayaan yang lebih, yang disedekahi butuhnya tidak begitu amat. Hanya sekedar
mengambil satu duri, satu batu, ya. Dia pas lewat, ada itu duri, ada itu batu. Perhitungan dia bukan, yang penting saya kan nggak kena perkara nanti urusan orang lain, bukan urusan saya. Tapi ini ada kepedulian. Supaya orang-orang yang nanti di belakangnya itu lewat, terselamatkan, tidak pakai kena duri, tidak kena tergelincir batu, diambil. Ini sangat luar biasa, di hadapan Allah nanti akan dinilai menjadi amal yang berlipat ganda. Jadi ini, niat itu akan mempengaruhi hasil. Maka kalau niatnya nggak benar, dapatnya kecewa. Tapi kalau niatnya benar, dapatnya surga. Terakhir, Fudail bin Iyad mengomentari tentang firman Allah, terkait tentang bagaimana Allah itu akan menguji kamu siapa yang lebih baik amalnya. Dalam surah Al-Muluk itu ya Pak ya. Yang kedua itu. Dinabluwahum ayyuhum asanu amala. Allah akan mengetahui siapa-siapa hati yang terbaik setelah melewati ujian. Maka ia berkata, siapa yang paling ikhlas dan paling benar? Lalu ia berkata, sungguhnya suatu perbuatan jika dilakukan dengan ikhlas namun tidak benar, itu tidak akan diterima. Sekali lagi, perbuatan yang dilaksanakan ikhlas tapi tidak benar, itu tidak akan diterima. Termasuk, maaf ya, orang-orang yang tanda kutip masih nglestantunaken tradisi jahiliyah. Ya. Kita flashback ke belakang 20 tahun yang lalu, Pak. Setiap kampung itu ada namanya tempat-tempat yang dikeramatkan, yang diwingitkan, yang diangkerkan. Entah lewat pundung, sumur kawak, sendang, belik, pohon besar, kubur, batu besar. Ya. Tatkala di tempat kami yang akhirnya dibangun masjid sekarang ini sudah juga hampir 30 tahun, itu dulu ada sumur kawak, Pak. Saya hadir pertama di situ, ibu-ibu itu sare nyonggo tampah. Apa isinya? Ya nasi buceng, panggang, pisang, dan ubur rampe yang lain. Tatkala kita tanya, Bu, badhe dipun asta pundi? Tenggene mbae, Mas. Mbah sinten? Nika Mbah Sumur Kawak. Kersane? Niki putrane kan nglamar gawean teng Jakarta, Mas. Ben diwangi-wangi Mbah Sumur Kawak. Ikhlas niku. Ikhlas. Berarti minta sembuh dari sakit ya Mbah Sumur Kawak, minta rezeki ya Mbah Sumur Kawak, minta nandur supaya panennya berhasil, semuanya itu, Pak. Ya. Sampai akhirnya alhamdulillah ibu-ibu akhirnya kita bina untuk ikut kajian Sumur Kawak tinggal kenangan. Padahal dulu sponsor dari Sumur Kawak itu pokoknya wong warga ngringin nek ora gelem sedekah ning Mbah Sumur Kawak, seret rezekine. Sponsornya gitu, Pak. Ya. Karena apa? Dia yang ngelola Sumur Kawak itu. Tatkala masih ada yang masuk, dia dapat binat kok. Ya. Akhirnya Bu tak sponsori juga. Bu, tatkala jenengan ora obah, ora mamah, ora kerja, ora entuk duit. Ya. Akhirnya alhamdulillah ibu-ibu meninggalkan acara kesyirikan. Jadi orang yang dulu nyadranan atau itu peringatan apa, urusan ikhlas, Pak. Bahkan sampai itu seandainya panggangnya itu kecil, itu dipaido kok. Gue pengen dikabulke ora? Ya pengen lah. Lho Dek, panggangnya pitik anakan. Lho piye duwene iki? Ya sing gedhe ngono lho. Wong pengen dikabulke kok. Kok gedhange cilik ya kabulke ora? Kabulke. Gedang ya sing raja. Sing ayu sing alus-alus, wong kanggo mbae kok otep-otep kaya ngono. Ikhlasnya luar biasa, Pak, tapi itu sesuatu yang ikhlas yang tidak ada syariatnya itu akan tertolak. Maka sekali lagi mari kita benahi niat kita hanya mengharap ridho Allah supaya amal kita besok menjadi teman setia di alam kubur, menjadi wasilah besok di akhirat kita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang kami kaji untuk penjenengan sedaya dari hadis arba'in dari yang pertama, insyaallah sudah enggak asing lagi saya melengkapi dan mengingatkan pada diri kami pribadi juga untuk Bapak Ibu sekalian, semoga kita berjuang di jalan Allah, tidak ada kata menyerah,
tidak ada kata futur, tidak ada kata mundur, tapi tetap kita istiqomah untuk menapaki jalan Allah sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga panggilan yang diberikan Allah pada kita panggilan yang terbaik, yaitu husnul khotimah. Sikum nafsi bittaqullah subhanakallah bikamdika syadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.